Hai, Mira Marisa is back. Sebelum kalian lanjut ke video ke aku kali ini, kalian harus klik tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Oke, ini dia cerita untuk kalian. Mengenai peninggalan Belanda dan Jepang. Di kota-kota Jombang juga memiliki berbagai misteri tentang peninggalan-peninggalan Belanda. Ada banyak peninggalan Belanda di Jombang. Salah satunya adalah gedung sekolah SMA Negeri 3 Jombang. Banyak yang mengatakan bahwa SMA Negeri 3 Jombang dulunya adalah rumah sakit. Tapi diyakini sebelum dipergunakan untuk rumah sakit, bangunan tua itu diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Bangunan tua itu berdiri di atas lahan 5,4 hektar. Yang di sana tidak hanya diperuntukkan untuk SMA 3 Jombang saja, tapi di sampingnya ada Stikes Pemkab dan SDN 1 Jombatan Jombang. Pada tahun 1942, seluruh bangunan berubah fungsi kala Jepang melakukan invasi ke Indonesia. Bangunan itu dimanfaatkan untuk keperluan perang sebagai tangsi, barak, hingga rumah sakit militer. Saat itu, sekolah dihapuskan dan beralih fungsi menjadi rumah sakit. Dan untuk memudahkan keperluan rumah sakit, lorong-lorong pun dibangun untuk menghubungkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya. 1945, setelah Indonesia merdeka, bangunan ini dipakai lagi untuk pendidikan Sekolah Guru Besar atau SGB. Kemudian di tahun 1950-an SGB pindah ke Nganjuk. Setelah itu, tahun-tahun berikutnya dipakai untuk SGA atau Sekolah Guru Atas. Lahannya yang begitu luas hingga sekolah lain pun pernah nebeng di area ini. Salah diantaranya adalah Universitas 17 Agustus Surabaya dan Universitas Kosgoro. Oke, 20 tahun hidup aku di Jombang belum pernah dengar informasi ini. Baru kali ini saya juga baru tahu. Dan misteri di balik ini semua, hingga saat ini banyak siswa ataupun wali murid, bahkan tukang kebun mereka masih melihat penampakan misterius. Bahkan ada juga kasur rumah sakit yang didorong dari lorong sekolah. Dan ceritanya, dulu pernah ada seorang wali murid berjalan di suatu lorong untuk mencari toilet. Dia berpikir bahwa apakah di tempat sebesar ini tidak ada toilet satupun, karena dia sudah mencari dari lorong ke lorong, dari ujung ke ujung. Beliau tidak menemukan satupun toilet yang bisa digunakan. Atau gini, bukan yang bisa digunakan enggak, tapi beliau benar-benar tidak menemukan satupun toilet di sekolah tersebut. Kebingungan dong, nggak tahu. Kalau menurut orang Jawa biasanya ditutupin barang halus, ditutupin makhluk halus. Oke, next, pabrik gula cukir Jombang. Pabrik gula cukir Jombang berdiri udah sangat lama sekali. Nah, di sini konon katanya
sebelum Jepang datang ke Indonesia, bangunan ini sudah berdiri tegak. Itu berarti ini adalah peninggalan Belanda, yaitu otomatis lah ya. Akhirnya di film Sang Kiai diceritakan bahwa di situ ada salah satu scene-nya di mana menunjukkan lokasi pabrik gula cukir Jombang. Sampai dengar kabar baru-baru ini ada penampakan hantu kuntilanak di atas atau di gedung bagian atas. Dan itu tidak sekali dua kali, tapi sangat-sangat sering ya, karena masyarakat sering kali melihat hantu noni-noni Belanda ataupun hantu kuntilanak lokal yang menurut aku ya lokal sih. Kalian tahulah, kalian pasti bisa membedakan hantu kuntilanak lokal sama hantu noni Belanda. Next, selanjutnya adalah tentang pondok pesantren. Ini aku nggak terlalu menggali informasi bahwa bahwa bangunan ini adalah bangunan Belanda atau real Indonesia. Aku tidak tahu sama sekali. Nah, aku cerita di sini, aku menyisipkan ceritaku di sini karena aku dulu juga pernah belajar di situ. Ada suatu cerita seorang mahasiswa yang dia sedang mandi, yang dimana dia mandi di tempat jeding tujuan. Nah, kenapa dinamakan jeding tujuan? Karena kamar mandi ini berderet sepanjang 7 kamar mandi. Nah, di situ saat dia mandi, biasalah seorang cewek, mungkin dia suka nyanyi-nyanyi, kadang aku pun juga sama. Saat itu dia nyanyi lagu Cindai. Ada apa dengan lagu Cindai? Siapa sih yang nggak tahu lagu Cindai? Banyak sekali kontes-kontes ajang pencarian bakat di kontes dangdut yang menggunakan lagu Cindai. Tidak apa-apa, tidak ada hal yang menggelegar terus tiba-tiba gedungnya menjadi pus dan berantakan kesurupan, itu nggak ada. Tapi kali ini ada seseorang mahasiswi saat dia mandi dan menyanyikan lagu Cindailah mana. Ternyata sebelum ia menyelesaikan lirik berikutnya, ada suara yang ia dengar. Cindai di sini berambut panjang berbaju putih. Nah, ini nggak kalian? Udah otomatis si mahasiswi ini teriak, "Halo, ada orang di sana?" Tapi tidak ada sautan sedikit pun selain lagu Cindai terus dinyanyi. Saat itu juga seorang mahasiswi itu mulai tersadar bahwa itu bukan manusia, tapi hantu. Akhirnya dia menyelesaikan mandinya dengan rambut yang masih banyak sampo. Dia ambil handuknya, dia lari keluar. Ternyata di balik lagu Cindai menyimpan banyak misteri. Konon katanya lagu Cindai ini berhantu karena Cindai memiliki dua makna. Yang pertama adalah sutra berbunga-bunga. Yang kedua, Cindai berarti hantu kunti anak. Itu jika di Minangkabau.
Nah, jadi gini, yang pertama diartikan sutra berbunga-bunga itu sutra yang ada motif bunga-bunganya. Nah, yang kedua adalah hantu Pontianak jika diartikan jika di Minangkabau. Mereka percaya bahwa Cindai adalah hantu Pontianak yang dulunya dia adalah seorang perempuan yang mati karena melahirkan. Nah, yang teori pertama yang tentang sutra berbunga-bunga, pada suatu ketika itu Hang Jebat menutup lukanya yang dialaminya karena penusukan. Jadi dia membalut lukanya dengan cindai atau dengan sutra berbunga-bunga itu. Aku juga tidak tahu mana yang benar ataupun mana yang salah. Tapi setelah aku mendengar cerita tentang mahasiswi pesantren atau santriwati tadi, yang saat dia menyanyikan lagu Cindai dan ada sautan lagu itu, aku makin merinding ya, karena ternyata nggak cuma satu orang saja yang mengiyakan cerita ini, tapi cerita ini pun udah banyak terdengar dan banyak juga yang mengalami hal serupa. Nah, jika kalian pernah mengalami hal yang serupa tentang SMA 3, tentang di pabrik gula cukir, ataupun di tempat-tempat yang lain, di pesantren kalian mungkin, atau di rumah kalian, karena tidak bisa dipungkiri, baik itu di manapun itu, baik di pesantren, di rumah, ataupun di tempat-tempat yang berhantu, kita semuanya hidup berdampingan. Asalkan tidak mengganggu, itu tidak masalah ya. Menurut kepercayaan kita semuanya juga, bahwa makhluk halus itu ada, atau makhluk gaib itu ada, dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Jadi meskipun itu di pesantren, meskipun itu di rumah sakit yang banyak orang, itu pasti ada. Di sekolah pun ada, bahkan di rumah kalian pun itu pasti ada, karena di rumahku juga itu pasti ada penjaganya. Oke, kalian bisa komen ya buat yang punya pengalaman yang sama, dan kalian juga bisa request tempat mana lagi yang harus aku ceritain ke kalian, ataupun tempat mana lagi yang harus aku explore. Tapi utamakan di Jombang dulu ya, karena ya aksesnya masih jauh, budgetnya juga masih low, dan kita juga masih kena lockdown, jadi nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Stay safe di rumah buat kalian semuanya. Thank you Miranisti. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Semoga kalian suka sama video kali ini. Kalian bisa ngasih masukan, insya Allah masukan itu akan saya dengar, dan mungkin juga bisa mendorong aku untuk yang lebih baik lagi. Thank you for watching.